eksploitasi sumber daya alam itu laboratorium paling lengkap Kalimantan. Kita berputar-putar di Kalimantan, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang berarti. Dan hampir semua orang kaya di Indonesia yang ada di Jawa, itu basis bisnisnya Kalimantan. Rezim ini sekarang betul-betul melakukan eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan. Setiap 1 hektar tambang, batu bara, sama nikel, itu kira-kira butuh 10 miliar untuk mengembalikan lingkungannya siap ditanam, belum tentu kembali lingkungan secara utuh. Undang-undang Omnibus Law untuk melegalkan 3,3 juta hektar lahan sawit yang ditanam di hutan lindung dilegalkan. Kalau saya menghitung 3,3 juta hektar itu nilainya kira-kira 500 triliun. Harusnya yang terjadi kalau pemerintah tegas, maka 3,3 juta hektar itu diambil negara dan suruh bayar denda orang yang melanggar itu. Tapi ini kan diampuni. Tapi kalau kita bicara begini, pasti tuduhannya saya Didu sakit hati. Betul, saya sakit hati kepada penguasa yang ugal-ugalan. Itu kasih langsung konkret nih ya. Saya langsung menghitung angka. Oke, ya. Tapi saya ingin memberikan pandangan dulu. Saya pikir eksploitasi sumber daya alam itu laboratorium paling lengkap Kalimantan. Tahun 70 kayu habis, tahun 80 migas habis, sekarang batu bara menuju habis, dan lahan sedang dibagi-bagi untuk kebun sawit. Ini membahas Kalimantan biasanya kita hati-hati, karena biasanya ada yang langsung ngamuk gitu, walaupun kita bela. Dan kita berputar-putar di Kalimantan, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang berarti. Dan hampir semua orang kaya di Indonesia yang ada di Jawa, itu basis bisnisnya Kalimantan. Ini perlu saya tegaskan bahwa selalu orang menyatakan Jawa adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Tapi sumber ekonominya dari mana sebenarnya? Itu dari luar Jawa. Dari Sulawesi, dari Kalimantan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Tunjukkan saya orang konglomerat Indonesia yang bukan bisnisnya Kalimantan. Yang ada sekarang. Tadi sebutkan putra-putri Pak Harto, saya ingin meluruskan. Putra-putri Pak Harto belum berbisnis saat Kalimantan sudah habis. Tapi konglomerat lain sudah. Gitu. Jadi supaya jangan confuse juga. Karena tahun 70-an sudah habis kayu tuh. Dan anak-anak beliau belum. Masih bayi lah 70-an. Gitu loh. Nah, jadi mari kita objektif saja. Jadi saya katakan Kalimantan adalah laboratorium sumber eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang membuat kaya orang Indonesia yang bukan di Kalimantan. Itu saya pikir perlu penegasan. Yang kedua, saya ingin melihat rezim ini sekarang betul-betul melakukan eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan. Saya kasih contoh batu bara. Tahun 2014 itu produksi kita hanya 350-an juta ton. Sekarang mendekati 700 juta ton. Dan tidak ada batasan sampai kapan mau dieksploitasi. Dengan harga hampir 3 kali lipat naiknya. Jadi kalau pendapatan naik itu bukan karena apa-apa. Itu istilah saya hanya memanen sunnatullah. Nggak ada kerja apa-apa di situ. Hanya Allah yang memberikan dan dipanen. Nah, perlu kita ingatkan, ini tadi ahli-ahli lingkungan, setiap 1 hektar tambang, batu bara, sama nikel, itu kira-kira butuh 10 miliar untuk mengembalikan lingkungannya siap ditanam, belum tentu kembali lingkungan secara utuh. 10 miliar. Jadi coba bisa bayangkan, di sekarang, diperkirakan kalau ini cepat, dalam kira-kira 10-15 tahun akan datang, seluruh luasan nikel yang 520.000 hektar akan terbuka semua, kali 10 miliar,
Itu, dan saya punya keyakinan itu tidak akan cukup yang dihasilkan untuk memperbaiki lingkungannya. Karena persyaratan kan adalah menyimpan deposito untuk ini lingkungan, tapi itu ruang yang sangat abu-abu. Karena setelah diperiksa boleh diambil uangnya kembali, hanya menitip jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi itu sangat abu-abu. Ya, mengembalikan. Tapi saya baru dapat kemarin, saya kan pernah komisaris Bukit Asam tambang. Jadi paham saya, yaitu hanya kembali untuk siap ditanam, bahwa tumbuh lagi itu urusan lain gitu. Itu apalagi main dengan kontraktor. Kontraktor saya tahu itu kontraktor reklamasi itu kita tahu semualah siapa. Dan memeriksa juga siapa. Sekarang problemnya yang memeriksa itu adalah kepala Dinas Pertambangan Kabupaten. Dinas Pertambangan kita tahu siapa yang nunjuk, adalah bupati yang berkuasa. Kita tahu bupati berkuasa siapa. Dan bupati berkuasa siapa yang bisa memerintah dia. Kita paham. Jadi menurut saya ini memang dua teman pembicara sebelumnya ya, saya kewaspadaan saya semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, yang ini coba kita lihat lagi. Itu tadi eksploitasi. Sekarang pengampunan terhadap pelanggaran. Pengampunan terhadap pelanggaran, kalau ini undang-undangnya yang diubah, undang-undang Minerba diubah, bikin undang-undang Omnibus Law untuk melegalkan 3,3 juta hektar lahan sawit yang ditanam di hutan lindung dilegalkan dengan undang-undang. Kalau saya menghitung 3,3 juta hektar itu nilainya kira-kira 500 triliun. Coba bayangkan orang yang dikasih kewenangan untuk tanda kutip bernegosiasi, melegalkan sesuatu yang melanggar. Nah, itu kan hanya nilai kebunnya. Harusnya yang terjadi kalau pemerintah tegas, maka 3,3 juta hektar itu diambil negara dan suruh bayar denda orang yang melanggar itu. Tapi ini kan diampuni. Jadi menurut saya memang terlalu terang benderang. Tapi kalau kita bicara begini, pasti tuduhannya saya Didu sakit hati. Betul, saya sakit hati kepada penguasa yang ugal-ugalan. Itu clear. Ya. Nah, yang sekarang gimana ke depan? Kalau saya bilang begini, tadi kita harus melakukan betul perubahan dengan indikator yang sangat jelas. Saya ingin katakan, pengolahan tambang yang terbaik di dunia itu ada dua negara, New Zealand sama Kanada. Itu standarnya sederhana. Dia pakai standar bahwa 60% dari omset itu harus masuk ke negara dan daerah. Itu clear aturannya. Nah, coba yang menurut angka Faisal Basri, nikel tidak sampai 10%. Terus apa yang pantas diberikan nama kepada orang yang membuat kebijakan seperti itu? Oh. Nah, itu aja. Nah, sebagai gambaran ke Bapak dan Ibu sekalian, Freeport dulu sebelum diambil sahamnya itu yang masuk ke negara sudah 42%. Sudah 42%. Tapi pada saat membeli Freeport, tepuk tangan, hebat membeli Freeport. Tapi pada saat menyerahkan nikel ke Cina, tepuk tangan juga, hebat hilirisasi. Ya kan? Itu kan dibungkus dengan hilirisasi. Nah, saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke angka-angka, apakah negara kita sudah bangkrut tanpa tambang sebenarnya. Itu terakhir nanti. Jadi yang selalu jadi polemik sekarang itu kan antara Pak Angka Faisal Basri dengan Presiden dan staf Presiden dan Deputi Marinvest. Nah, saya ingin menjelaskan di sini, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Yang ditanyakan Faisal Basri itu, berapa dari ekspor itu punya Indonesia, bukan berapa yang jumlah diekspor. Karena bisa saja jumlah yang ekspor punya Cina semua. Ya kan, tapi kan nggak pernah keluar itu. Nah, keluar pernyataan dari Deputi Marinvest yang disampaikan itu adalah prosesnya, kalau ini olah menjadi begini, tapi kan siapa tuh milik Cina, bukan milik Indonesia lagi. Sebagai gambaran sederhana ke Bapak dan Ibu, saya menganggap umpamanya ini pabrik, smelter, ini tambang sekitarnya. Pada saat tambang ini dijual ke smelter dengan harga tadi
kan menurut Faisal Basri hanya hampir kurang dari setengah harga internasional, maka sudah menjadi milik Cina. Jadi semua yang sudah dibeli sudah milik Cina, diekspor milik Cina, bukan lagi milik Indonesia. Nah, yang bayar pajak adalah royalti adalah pemilik tambang, bukan smelter. Jadi yang bayar tambang smelter itu adalah dia tidak bayar apa-apa karena dibebaskan pajak, PPN juga nggak ada, pajak ekspor juga nggak ada. Nah, itu gambaran sederhananya supaya kita jangan dikasih teori panjang-panjang gitu kan. Jadi ekspor itu bukan berarti punya Indonesia, betul, ekspor dari Indonesia ke Cina oleh yang milik Cina gitu, kira-kira begitulah.